dalam beberapa hari ini kita kehilangan sahabat terbaik kita, anggota Mahatma ya, yang paling dekat mungkin dua orang, Pak Haji Udi almarhum ya, Bapak dia. Bapak Ibu kenal? Nah ya, sangat kenal, sangat baik, sangat familiar. Dan waktu ujian pendadaran terakhir, beliau datang sambil membawa rendang ya Pak Wandi, Masya Allah. Padahal saya tuh guyon aja. Udi, saya kangen dengan rendangnya Pak Udi waktu di Semarang. Rupanya kemarin bawa rendang ke rumah ya. Subhanallah. Terus dia ngobrol, ajak ngobrol, pengen ngobrol. Saya melihat berlinang air matanya seperti ada beban dalam kehidupannya. Ya mungkin dia bahagia sebenarnya, tapi mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Dan terbaca betul ketika dia menyampaikan itu di depan saya dan sempat menangis ya. Dia bilang insya Allah Pak Udi akan tetap bisa bahagia, tetap semangat. Rupanya begitu pulang, ada kabar dari Pak Pandi ya. Beliau sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Udi itu nggak meninggal, beliau tinggal di sebuah tempat sekarang ini sudah ada di barzah. Ya, kalau orang meninggal itu nggak meninggal, begitu masuk di dalam kubur, Allah membawanya ke sebuah tempat namanya barzah. Barzah itu bahasa Arab, perbatasan alam dunia dan akhirat, namanya barzah. Nah itu orang-orang yang meninggal di situ semua. Karena Pak Udi saya lihat orang baik, selalu senyum, selalu menyapa. Saya hampir pastikan beliau dalam keadaan bahagia di sana. Kalau yang dulu pernah sakit di dunia, pernah luka hatinya, tapi dia bersabar, ya, maka dia sudah tidak sakit lagi sekarang. Ya, orang-orang yang pernah menderita di dunia karena sakitnya, dia sekarang sudah tidak sakit lagi, ya, dia sudah bahagia di alam barzah. Nah, dari segi kasat mata kita melihat beliau adalah orang baik, orang sabar, ya, sangat familiar, maka pastikan bahwa beliau berada dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kehilangan ya, biasanya kita latihan ketemu. Yang kedua, tadi malam jam 19:30 anggota Mahatma pertama tahun 2005 sudah gabung Pak. Namanya Pak Haji Spardi yang dari Balad ya, latihannya di Duku Kuntang, ikut dengan saya. Beliau selalu ikut kemana-mana, kalau ada latihan gabungan pasti ikut. Ke Semarang juga kemarin ikut ya, terakhir. Tapi rupanya Allah sudah menunggu di surga sahabat lainnya, termasuk Pak Haji Udi ya. Beliau akhirnya dipanggil oleh Allah tadi malam ya, kita doakan mudah-mudahan beliau pulang dalam keadaan bahagia semuanya ya. Saya belum sempat takziah, waktu itu ada posisi di mana ya, dan tadi malam mau takziah juga sudah ditelepon sama Pak Aceng untuk naik bus. Jadi akhirnya mungkin nanti sore lah saya bisa takziah ke beliau. Dan siapa berikutnya yang mau nyusul? Bapak Ibu takut apa enggak kalau nyusul Pak Udi sama Pak Pat? Takut enggak? Orang yang paling hebat adalah orang yang siap untuk mati. Ya, siap dalam pengertian bekalnya udah siap. Kayaknya bekal Bapak Ibu sih udah banyak kayaknya. Ya, amal solehnya udah baik semua. Ya, kenapa Pak? Ya, jadi mudah-mudahan kita doakan orang-orang sahabat-sahabat terbaik kita yang pulang kemarin itu mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang meninggal tidak meninggal, dia hidup lagi. Hanya dimensinya berbeda, situasinya berbeda, tempatnya berbeda. Ya, tempatnya berbeda. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan kumpul latihan Mahatma di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkinkah? Mungkin, ya, karena ada Qur'annya. Quran menggambarkan ada tempat di mana orang reuni di dalam surga. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24 adalah satu surga yang dinamakan surga Aden, itu menjadi tempat reuni keluarga. Saya sering mengulang-ulang.
Bapak Ibu yang ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya, ditinggal anak yang tercintanya, saudara tercintanya, sudah pada pergi. Kata Allah, beban rindumu akan aku obati dengan nanti suatu saat aku akan pertemukan kalian dengan orang-orang yang meninggal. Tempatnya di surga Aden, ya, di surga Aden. Nanti kita ngaji, ada itu panjang sekali di dalam surat Ar-Ra'd. Mudah-mudahan nanti kita bisa latihan lagi di sana ya. Tapi pakaian seragamnya dibawa nggak nanti di sana? Ya, udah nggak butuh pakaian, segala macam ada di sana. Ya, tidak ada duka, tidak ada sedih, tidak ada kemalangan, tidak ada cemburu, tidak ada sakit hati. Di surga itu indah semua. Ya, walaupun misalnya ada bapak-bapak yang istrinya 2, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Pak Pandi masih 1 ya. Misalnya gitu ya. Nanti cemburu nggak banget begitu masuk surga dua-duanya. Semuanya nggak ada cemburu. Dicabut cemburunya, yang ada bahagia aja. Ya. Bahagia. Jadi surga itu suasana yang tidak ada sedih, tidak ada kemalangan, tidak ada kepahitan, tidak ada suasana gundah gulana, nggak ada. Surga itu indah semuanya, bahagia semua. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan surga, ngobrol pagi ini ada satu hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi, ada 4 suasana ya. Surga itu indah, tapi ada 4 suasana di surga yang jauh lebih indah dari surga. Bisa dipahami nggak nih kalimat pengantarnya? Surga itu indah, tapi ada 4 suasana yang indahnya lebih indah daripada surga. Yang pertama kata Nabi, al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Tinggal abadi di dalam surga itu jauh lebih indah dari surga itu sendiri. Surga itu indah karena begitu keluar masuk ke dalam surga, bahkan emperan surganya itu lebih mewah daripada hotel bintang 5. Ya. Suasana surga itu sudah tidak ada bisa dibandingkan karena ciptaan Allah terbaik ya, untuk orang-orang Mahatma ini semua nanti insya Allah. Ya. Tapi ada suasana yang lebih indah dari surga, yaitu apa? Tinggal abadi di dalam surga jauh lebih indah dari surga. Al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Kalau bahasa Arabnya gitu. Ya. Tinggal abadi di dalam surga itu jauh lebih indah dari surga itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tinggal di dalam surga itu keindahan yang tak tertandingi. Ya. Jadi kalaupun surga indah, tapi kalau kita tidak masuk kan tidak indah jadinya surga. Ya, surga itu indah, tapi ada sesuatu yang lebih indah yaitu ketika kita masuk di dalam surga itu. Kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga. Mau surga yang mana? Surga itu ada 8 Quran. Yang pertama ada namanya surga Firdaus. Yang kedua ada namanya surga Aden. Yang ketiga ada namanya surga Ma'wa. Yang keempat ada namanya surga Naim. Yang kelima ada namanya surga Darussalam. Yang keenam ya ada namanya surga Darul Maqamah. Ya. Yang ketujuh ada namanya surga Khuldi. Yang kedelapan ada namanya surga Maqamah. Jadi 8 surga di dalam surga itu, dan kita diberi tiket untuk keliling ke 8 surga itu. Anggota Mahatma yang baik kepada orang tuanya, baik kepada suami istrinya, baik kepada anak-anaknya, baik kepada orang-orang terdekatnya, itu tiketnya sudah diberi oleh Allah, bisa masuk keliling-keliling 8 surga tadi. Ada ayatnya dan ada hadisnya, ya. Jadi nanti keliling tuh, ada ketemu. Nanti kita ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan para malaikat, Pak. Nah, nanti kita jelaskan tadi. Jadi yang pertama tadi bahwa tinggal abadi di surga jauh lebih indah dari surga itu. 1. Yang kedua apa? Khidmatul malaikati
Al jannatu khairun wa hidmatul malaikati ahsanun, itu lebih indah. Maknanya apa? Surga itu indah, tapi bergaul dan bertemu dengan para malaikat, pelayanan malaikat jauh lebih indah. Jadi Bapak Ibu, nanti para malaikat itu akan berseliweran di surga. Ya. Assalamualaikum Bapak Andi, kata malaikat Jibril kan ya. Malaikat Israel juga nanti ketemu di sana, ya. Assalamualaikum Pak Aceh, kata malaikat Israel. Masih ingat dengan saya? Dulu dicabut nyawanya sama saya. Oh iya, malaikat Israel gitu ya. Jadi bergaul dengan para malaikat itu jauh lebih indah dari surga itu sendiri. Bayangkan ketemu malaikat itu jumlahnya bukan 10 Pak, jutaan. Ya, jutaan malaikat. Kalau Bapak Ibu tahu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan panjang ke apa namanya? Sidratul Muntaha, ya. Naik ke atas, itu begitu masuk pintu gerbang Aras, kanan kirinya malaikat jutaan tuh bertasbih atas nama Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, berkeliling surga. Berapa? Enggak terhitung jutaan. Ada satu hadis pernah saya sampaikan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasul, kalau malaikat yang di penjaga Aras itu gedenya seperti apa? Kata sahabat Nabi, apa kata Nabi? Wahai para sahabat, malaikat yang menjaga Aras itu gedenya, kalau ada burung yang terbang dari pundaknya malaikat menuju telinganya, burung terbang, itu membutuhkan waktu 700 tahun lamanya. Tapi jangan menghitung angkanya. Menghitung bahwa malaikat ciptaan Allah itu luar biasa besar, apalagi Allah tentu saja, ya, saking besarnya. Tolong jangan usah dipikirkan kayak apa terbang 700 tahun dari pundak ke telinga panjangnya. Jangan mikirin itunya ya. Yang dipikirkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bapak Ibu, keindahan terindah. Saya ingat almarhum Bapak Pembina kita menyampaikan pengalaman di suasana surga bertemu dengan Nabi lebih indah daripada surga itu sendiri. Di surga ini, ya. Makanya sering-sering menyebut para malaikat kita, sering-sering menyebut Nabi kita. Barang siapa yang selalu memanjatkan doa dan salawat kepada Nabi, maka dia berpotensi akan dipertemukan oleh Allah nanti dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia yang paling dirindukan di muka bumi itu Nabi Muhammad. Ya, nggak ada orang yang tidak rindu sama Nabi Muhammad. Ya. Subhanallah. Nah, itu yang ke berapa? Kedua ya. Jadi surga itu indah, tapi bergaul dan bertemu dengan para malaikat jauh lebih indah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga apa? Al jiwaru ma'al anbiya, ya. Khairun. Al jannatu khairun wa jiwarul al anbiya khairun, juga lebih baik. Ahsanun, bisa ahsanun. Kata Nabi, surga itu indah, tapi bertemu dengan para nabi di dalam surga itu jauh lebih indah. Nah, subhanallah Pak, nanti kita ketemu dengan malaikat, dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Adam, ya. Semua bahagia itu, ya, ketemu dengan para nabi, para rasul, orang-orang hebat ketemu di sana, dan pertemuan kita dengan para nabi itu jauh lebih indah dari surga itu sendiri. Ya, jauh lebih indah daripada surga itu sendiri. Nah, karena itu, tapi syaratnya gitu, kalau orang pengen ketemu para nabi, para rasul, para malaikat, di dunianya harus berbuat yang baik, ya. Berbuat baik dengan sesama, berbuat baik kepada siapapun, senyum ramah. Itu kan diajarkan dalam Mahatma kita, senyum ramah itu luar biasa. Sedekah, ya. Barang siapa yang menebar senyum bahagia pada orang lain, itu sama nilainya sedekah. Dan itu salah satu tiket untuk bisa kita ketemu dengan para nabi di surga nanti. Bayangkan kalau Bapak Ibu ketemu para nabi, histeris. Jangankan ketemu langsung, orang baru suasana tempat di mana Nabi dikuburkan, tempat tinggal yang sudah meninggal Nabi itu, ketika kita masuk kota Madinah, suasana kebatinan itu beda loh. Ya, ada kerinduan yang paling dalam pada saat kita masuk kawasan tempatnya Nabi dikuburkan. Karena hebat auranya Nabi seperti itu.
Nabi itu Pak, Bu, dalam banyak riwayat ketika jarak kira-kira minimal 10 meter gitu ya, itu suasana kebatinan orang yang bertemu Nabi sudah memancarkan kedamaian. Ada orang stres, ya orang galau dalam nasib memikirkan kehidupannya, tiba-tiba dia bertemu dengan Nabi, merapat dengan Nabi, itu suasana memancarkan rasa bahagia kepada orang itu. Stresnya jadi hilang, ya, stresnya jadi hilang. Ibu bisa nggak menjadi orang yang datangnya kepada orang lain yang membuat orang lain bahagia? Kadang-kadang kita, bocah ki mene beli seneng geleng naik wong. Seringkali begitu ya. Itu berarti tidak ada pancaran bahagia itu ya. Jadi orang yang memancarkan bahagia itu seperti Nabi datang bertemu dengan orang siapapun, Nabi selalu memancarkan aura kebahagiaan pada orang. Nah caranya tadi ya. Nah kata Nabi, surga itu indah, tapi bertemu dengan para nabi itu jauh lebih indah. Masih pada atis mboten Pak? Atis. Kayaknya seger, gula sih seger mawon. Saya pernah 3 bulan lalu nginep di sini nih Pak. Lumayan lah hotelnya, masuk ke dalam besar itu. Bawa teman-teman dari kampus Pak Imam ya. Jadi nginep di sini sambil seminar gitu ya. Nah, dan nanti ibu-ibu juga bisa nginep di tempat. Tapi cari yang lebih bagus Pak. Saya merencanakan Bapak Ibu kan ke Bali katanya. Setuju nggak Pak ke Bali Pak? 1 minggu Pak. Nabung dari sekarang, ya. Ongkosnya murah kok, ya. Paling lembaran merah berapa biji gitu ya. 15 ya. Berani Pak, ya. Kita nanti di sana ada acara wah luar biasa. Latihan di pantai apa itu? Kapan kira-kira nih Pak? Sambil ngobrol nih. Tahun Arab, tanggal gila. Siap nabung apa Ibu? Siap ya? Nabung ya. Kayaknya kita harus keluarkan jurus itu Bu anak ya, jurus BMT ya. Jadi boleh kalau misalnya ada yang nggak apa-apa Pak Mani kerjasama dengan BMT saya ya. Nanti yang kurang dananya kita kasih pembiayaan ya, kita kasih tapi yang ngangsur ya. Karena kan saya dananya dana orang lain, dana umat. Jadi boleh ngangsur kalau yang belum sempat terkumpul uangnya. Tapi kalau dari segi wajahnya sih orang-orang punya duit semua ini. Amin, amin. Kayaknya harus diagendakan Pak ke Bali Pak. Kita pakai bus yang bagus dari sini, nyaman karena dari sini kan ke Surabaya tol semua, ya. Dan masuk ke Suramadu, kemudian enggak ke Suramadu ya, Madura itu Pak, Gilimanuk ya, Banyuwangi Pak ya, Banyuwangi Gilimanuk sana. Saya pernah 2 kali ke sana soalnya, ya, 1 bus, pakai bus, perjalanannya 2 hari lah, ya. Setuju? Nah, tahun berikutnya kita nanti latihan Mahatma di Mekah Al-Mukarramah. Amin, amin. Tidak ada yang tidak mungkin Bu, ya. Di Mekah tidak ada yang tidak mungkin. Saya punya banyak pengalaman orang nggak punya duit. Dari mana duitnya? Tahu-tahu ada di Mekah. Siapa? Allah yang manggil. Jadi bukan karena punya uang orang yang perlu ya, tapi karena dipanggil sama Allah dengan caranya Allah orang datang. Ibu kemarin lihat nggak di YouTube ada orang Jambi yang naik motor NMAX sampai ke Mekah? Dengar nggak? Pernah dengar ya? Naik NMAX bawa anaknya yang usia 4 tahun jalan dari Sumatera terus menyeberang ke Merak sampai ke Surabaya, dari Surabaya ke Kalimantan, Kalimantan ke Brunei, Brunei ke Malaysia, Malaysia ke Thailand, Thailand Myanmar, India, sampai terakhir ke Mekah. Berapa lama? 8 bulan. 8 bulan itu karena ada tempat-tempat singgah sampai 2 bulan. Di India dia 2 bulan gitu. Tapi kalau langsung mungkin sekitar 4 bulan. Mau coba pakai motor Pak Cek? Ya itu orang yang sudah pengalaman kan. Itu masuk kawasan konflik di Myanmar ya. Masuk juga kawasan Pakistan dan Afghanistan yang kawasan konflik tapi dikawal oleh para tentara katanya ya. Jadi kan pasang bendera Indonesia, dipasang semua, NMAX-nya itu pakai simbol. Alhamdulillah itu modalnya tahu nggak?
Berapa Bu? 400.000 modalnya. 400.000 bawa uangnya Pak dari Jambi. Gak masuk akal bisa nyampe ke Mekah, ya. Tapi Allah punya cara tersendiri. Niatnya kuat, dia ingin mempersembahkan yang terbaik buat ibu dan istrinya. Saya datang ke Mekah dalam rangka ingin menghajikan ibu saya dan menghajikan istri saya. Niatnya kuat, bawa uang cuma 400.000 dari Jambi sampai Semarang udah habis, yang 400.000 udah gak punya uang lagi. Tapi Allah selalu mendatangkan orang-orang baik. Makanya teorinya begini, orang baik pasti nanti akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Dia tuh niatnya baik, masuk ke Thailand ketemu dengan orang baik, masuk ke Myanmar yang kawasan perang nih, ketemu orang baik, masuk ke kedutaan sampai ke Mekah. Saya terharu juga melihatnya, semangatnya luar biasa. Bawa anak 4 bulan. 4 tahun ya, bukan 4 bulan, 4 bulan enggak. 4 tahun dan tidak sakit itu. Malah yang sakit bapaknya ya, sempat lihat nanti di YouTube perjalanan Jambi Mekah. Lamanya jaraknya tahu berapa Bu? 22.000 kilometer. Ya, 20 naik motor NMAX. Dan anehnya motornya nggak ganti-ganti Pak, bannya utuh gitu. 22.000. Kalau naik pesawat 8 jam sih. Muter-muter. Ada lagi 2 orang dari Jakarta dan dari Banten. Naik apa Bu? Naik sepeda dari Banten ke Mekah. Kebayang nggak naik sepeda? Siapa yang suka goes di sini Pak? Bu? Harus tahu. Harus tahu ya. Ternyata lebih cepat, 6 bulan. 6 bulan. Saya terinspirasi orang yang punya niat kuat naik sepeda nyampe. Bapak Ibu, insya Allah lah mungkin duit AK ya bisa berangkat ke sana ya. Ya Pak Sadi, mana Pak Sadi tuh? Berangkat lagi apa ya? Apa sih yang nggak kangen? Pak Imam aja mau berangkat lagi. Padahal Pak Imam tuh nggak punya uang. Ya. Istrinya juga nggak punya uang. Ya. Tapi bisa berangkat gitu ya, berarti uangnya ditaruh di mana tuh ya? Nah mudah-mudahan. Saya dengar Ibu Ipah juga kemarin baru datang juga ya Bu ya. Masya Allah luar biasa, perjalanan yang indah ya. Terima kasih atas kiriman oleh-olehnya dari Mekah. Ya. Makasih Bu Ipah, mudah-mudahan mabrur hajinya, umrohnya ya, insya Allah. Oh kita jadi cerita umroh, ceritanya gimana? Kita kan sedang bicara surga tadi. Iya yuk kita ke Bali satu, kemudian kita umroh nanti latihan di Padang Arafah. Dan sayang waktu itu latihan dewekan bae nih Arafah ya, Pak Imame digawa kaos ya. Bisa, ini ceritanya udah bisa. Oh, panas ya, bisa berangkat lagi. Amin. Bapak Ibu yang belum sempat datang untuk melepas rindunya pada Nabi Muhammad, kita doakan pagi ini dengan ya Allah berikan kesempatan kepada mereka anggota Mahama agar bisa datang ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah doakan berikan yang terbaik, berikan jalan kepada Bapak Ibu yang merindukan untuk bisa hadir ke tempatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ke Mekah dulu apa ke Bali dulu nih? Berapa tadi ke Bali berapa? 15-an kurang lebih. 15. Ya saya Standar itu Pak. bukan saya ini ya, ini sih barangkali Bapak Ibu memang berminat sudah positif mau berangkat tahun depan ke Bali ya, ongkosnya 1,5 juta ya. Kalau nggak punya uang, saya siap. Bukan saya yang membiayai, lembaga ekonomi saya siap membantu Bapak Ibu ya. Tapi nanti pulangnya ngangsur. Langsung pengajuan sekarang ya. Januari Ada orang baik. Dan salah satu dari teman-teman yang terbaik dari kelompok-kelompok saya di mana-mana itu yang nanti saya akan bikin video di taman itu tentang kenapa alasan saya masuk Mahatma ini. Ya. Pertama kali saya masuk Mahatma tahun 2005 sampai sekarang tahun 2023 sekitar 18 tahun tidak hengkang dari Mahatma. Salah satunya adalah keakraban dan persahabatan yang terus terbangun. Itu yang luar biasa. Kadang-kadang di komunitas lain keakrabannya terganggu oleh sikap, oleh ego, oleh apa. Di Mahatma enggak.
menemukan orang-orang baik semua gitu ya. Makanya saya akan tetap menjaga silaturahim ini ya sebagai bagian dari upaya kita membangun persahabatan ya. Terus apalagi tadi yang terakhir ya? Yang keempat. Nomor pindah bukan? Yang keempat. Yang keempat itu surga itu indah, tapi keriduan Allah di dalam surga jauh lebih indah. Ya, keriduan Allah yang kita di dalam surga itu jauh lebih indah dari surga itu sendiri. Dulu Pak Pembina pernah menyampaikan ilmu sama kita semua. Apa dia bilang? Surga itu indahnya luar biasa. Tapi keindahan surga itu tidak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan seorang manusia dengan Allah itu jauh lebih indah daripada surga itu sendiri. Makanya mudah-mudahan, makanya kan ada syair begini. Ya Allah, kalau memang sholatku, ibadahku karena aku pingin surga, tutup saja surga untukku. Ya Allah, kalau memang aku ibadah, sholat karena takut pada neraka, lemparkan saja aku ke neraka. Tapi kalau aku ibadah, kalau aku sholat karena merindukanmu ya Allah, maka jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Jadi orang sudah tidak lagi surga neraka yang dilihat, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih tinggi keindahannya daripada sekedar surga. Bapak Ibu, obrolan kita sampai di situ ringan saja ya, jangan terlalu berat-berat. Kalau yang berat-berat nanti malah hiburannya jadi nggak bahagia ya. Kesimpulannya ada 4 ya yang lebih indah daripada surga. Yang pertama, surga itu indah, tapi tinggal abadi di dalam surga jauh lebih indah. Surga itu indah, tapi bertemu dengan para malaikat itu jauh lebih indah. Nanti berseliweran kan ada taman-taman itu di surga ya, lagi jalan-jalan ketemu malaikat Israel ya assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ada lagi ketemu malaikat Mikael, luar biasa, dan itu digambarkan. Ketemu dari sana ada malaikat, ada Nabi Adam gitu ya, ada Nabi Yunus, ada Nabi Nuh, ketemu, masya Allah, suasana luar biasa. Dan itu akan terjadi di masa itu. Dan yang ketiga apa tadi? Bertemu dengan Tetangga. dengan malaikat ya. Yang berapa itu? Nabi. Dengan Nabi ya, bertetangga dengan para Nabi itu jauh lebih indah daripada surga itu sendiri. Dan yang terakhir, ridho Allah itu jauh lebih indah daripada surga. Itulah sharing pagi ini, tidak begitu berat, tidak begitu rumit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih teman-teman mahasiswa masih tetap setia. Mudah-mudahan persahabatan kita persahabatan abadi sampai akhirat, insyaallah ya. Nah, oh iya, saya lupa tadi malam saya ada bingkisan yang menjadi kesukaan saya ya. Namanya kerupuk sambal sama beras dari orang Gegesik ya Bu ya. Terima kasih banyak buat orang Gegesik, tepuk tangan buat saya. Tinggal nunggu dari Plumbon nanti nih pagi ini. Ya, orang-orang Plumbon luar biasa. Itu nggak ada di tempat lain yang ngasih begitu. Itu kesenangan saya. Makanan yang enak tuh banyak Bu. Tapi kalau disuguhin yang itu kayak jauh lebih enak gitu. Terima kasih ya Bu ya. Jangan bosan ya Bu ya. Baik, itu saja. Mari kita latihan pagi ini. Kita coba bangkitkan energi karena kita mau jalan jauh. Olahraganya yang kuat, semangat yang kuat. Mudah-mudahan pagi ini Allah memberikan kesehatan buat kita semua. Amin. Ya Allah, berikan kesehatan pagi ini buat kami semua yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.